Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herdianti Silain, NPM 17140135. Saya di sini berdiri untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Baiklah, saya akan memulai. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, adik yang baju hijau pimpin doa kita. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas mana? Saya Bu. Semua hadir? Oke, karena kita semua sudah hadir, materi pelajaran kita hari ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi. Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian dari ekonomi? Silahkan. Menurut saya, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan distribusi, konsumsi, dan produksi terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga ataupun keluarga, sedangkan nomos adalah peraturan atau aturan. Jadi, ekonomi adalah peraturan mengenai rumah tangga ataupun manajemen mengenai rumah tangga. Oke, itu tadi pengertian ekonomi menurut bahasa Yunani. Sekarang kita akan masuk ke pengertian ekonomi menurut para ahli. Silahkan dibaca di buku masing-masing. Itu tadi pengertian ekonomi. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas bagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang permasalahan, kejadian, dan peristiwa ekonomi berdasarkan fakta atau kenyataan yang sesungguhnya. Jadi, dalam ekonomi deskriptif, semua itu mengenai fakta yang terjadi atau secara nyata. Oke? Baik. Yang kedua, mengenai ekonomi teori. Ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Dilihat dari kata makro dan mikro. Makro dapat dijelaskan yaitu luas, cakupannya yang luas. Sedangkan mikro adalah yang cakupannya sedikit. Contohnya dapat kita lihat di depan. Ini gambar apa? Pasar. Oke, gambar pasar. Jadi ekonomi mikro itu untuk cakupan yang kecil, dan juga contohnya yang lain, permintaan juga dan penawaran. Sekarang ekonomi makro. Gambar di depan, ini yang pertama Pengangguran. Oke. Ini inflasi, ini deflasi, dan juga investasi. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan teori dari ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Seperti contoh, untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu pemerintah membuat lapangan kerja yang baru agar berkurangnya pengangguran. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Ada prinsip ekonomi.
Semua memperhatikan ke depan. Prinsip ekonomi. Prinsip dapat dikatakan sebagai pedoman, dapat juga sebagai fondasi, dan dapat juga dikatakan sebagai dasar. Jadi, prinsip ekonomi itu adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Dan yang keempat adalah manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Keempat adalah motif-motif ekonomi. Motif-motif ekonomi ini artinya keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motif ekstrinsik, yaitu X artinya dari luar, dari orang lain bisa. Contohnya, adik ini yang baju hijau membeli handphone terbaru sekarang, yaitu iPhone mungkin ya, karena dia ingin mengikuti pengaruh dari luar dan juga mengikuti zaman mode. Oke, yang kedua itu motif intrinsik. In berarti dari dalam diri sendiri atau kemauan dari diri sendiri. Contohnya, ada yang pakai kacamata. Mungkin ada ini memakai kacamata karena kebutuhan sendiri, penglihatan mungkin sudah kurang, gitu ya dek. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Ada sekalian, yang terakhir kita masuk ke tindakan ekonomi. Tindakan artinya respon dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri. Adapun pelaku dari tindakan ekonomi ini yaitu yang pertama perorangan, yang kedua lembaga masyarakat, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir yang besar cakupannya yaitu antar negara. Contohnya antara Indonesia dengan negara-negara luar. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Baik, karena materi hari ini sudah dijelaskan, ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tugas agar lebih cepat pembagian kelompoknya, yaitu yang baju pink dengan yang baju putih yaitu kelompok A, dan adik ini yang baju hijau dan yang pakai kacamata kakak kelompok B. Oke? Pertanyaannya adalah ditulis. Sudah? Jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Sudah? Oke? Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Dikerjakan sekarang. Oke. Sudah siap, Kak? Belum, Bu. Belum. Oke, kita tunggu yang lainnya. Dikerjakan. Sudah, Dik? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke. Yang perwakilan dari kelompok A, tolong ke depan dan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Di sini. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jika dilihat dari harga, ekonomi mikro ialah nilai dari suatu komunitas atau barang tertentu saja. Jika dilihat dari ekonomi makro, harga adalah nilai dari komunitas secara agregat atau keseluruhan. Jika dilihat dari unit analisis, yaitu
Ekonomi mikro, pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individu atau contohnya pemerintah dan penawaran perilaku konsumen, perilaku produktif pasar, penerima biaya dan laba atau rugi perusahaan. Ekonomi makro ialah pembahasan tentang kegiatan contohnya pendapatan nasional, pertukaran, ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Jika dilihat dari tujuan analisis, ekonomi makro ialah lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasi sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Jika dilihat dari tujuan analisis, ekonomi makro ialah lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perilaku perekonomian secara keseluruhan. Oke, silakan duduk. Itu menurut kelompok A. Sekarang giliran kelompok B. Silakan. Perbedaan ekonomi mikro dan makro adalah ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Oke, silakan duduk. Berarti sudah dimengerti kan sampai di sini? Sudah. Oke, kita akhiri pelajaran untuk hari ini. Pesan ibu untuk minggu depan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke? Dan sampaikan salam ibu kepada orang tua di rumah ya. Iya, Bu. Ada yang pakai kacamata? Buat doa kita, Dek. Kita berdoa dan melakukan doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang semua. Siang, Bu.